Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya kembali di mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Pada pertemuan kali ini, di pertemuan ke-6, kita akan membahas tentang negara dan warga negara. Untuk teman-teman yang senantiasa melihat video pembelajaran, saya ucapkan terima kasih. Kemudian untuk di mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, karena ini merupakan mata kuliah yang project based learning, jadi teman-teman nanti saya ingatkan kembali untuk mempersiapkan project yang sudah saya infokan pada pertemuan sebelumnya. Jadi untuk teman-teman tolong dipersiapkan untuk projectnya agar nanti teman-teman tidak terlewat, dan nilai project ini akan menjadi nilai UAS keseluruhan teman-teman, termasuk juga menjadi nilai UTS, kemudian nilai akhir pada mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Nah, pembahasan pada pertemuan kali ini, di pertemuan ke-6, adalah bagaimana memperkenalkan budaya bangsa, kemudian adanya taat aturan negara, kemudian bagaimana cara kita mengharumkan nama negara, kemudian ada pengertian dari pemerintahan. Nah, materi-materi inilah yang akan menjadi pembahasan kita di pertemuan ke-6 kali ini. Nah, kalau kita lihat bahwasanya setiap interaksi selalu menghasilkan hubungan. Jadi ada keeratan antara hubungan negara dan warga negaranya. Nah, bagaimana untuk mencapai tahap ketergantungan itu? Biasanya sebuah negara itu tidak mungkin berkembang kalau ataupun tidak mungkin menjadi negara yang maju apabila warga negaranya itu sifatnya pasif. Begitu juga warga negara dari sebuah negara tidak mungkin dapat hidup sejahtera di negara yang kacau. Jadi antara negara yang kacau dan warga negara yang pasif itu akan menimbulkan resiko yang sangat besar bagi sebuah negara. Jadi ketika ternyata warga negaranya aktif, berpendidikan, kemudian secara ekonomi punya ekonomi yang bagus, itu akan menciptakan negara yang baik juga. Artinya bisa dikatakan negara itu menjadi negara maju. Apa syaratnya untuk menjadi negara maju? Adalah ekonominya, kemudian pendidikannya, bagaimana cara menyikapi hal-hal sosial yang ada di negaranya, kemudian indeks rata-rata pendapatan per kapitanya tinggi. Itu adalah negara, dikatakan negara maju. Apakah Indonesia sudah masuk ke dalam kategori negara maju? Saat ini Indonesia masih dalam masa atau posisi di mana negara Indonesia adalah negara berkembang. Nah, butuh partisipasi aktif dari setiap warga negara untuk membuat posisi dari negara Indonesia ini menjadi negara yang tadinya berkembang menjadi negara maju. Entah itu dari sektor pendidikannya menjadi salah satu faktor kunci juga, kemudian entah secara ekonominya ataupun secara sumber dayanya, itu menjadi faktor-faktor yang nantinya akan mendorong Indonesia menjadi negara yang maju dengan partisipasi aktif dari warga negara itu sendiri. Nah, kenapa kita mesti taat terhadap aturan dari negara? Kalau kita lihat warga negara yang sudah terikat secara emosional dengan suatu negara secara spontan akan membantu negara menegakkan hukum. Contoh teman-teman, mungkin saat ini kita sudah pernah mendengar power of social media. Ini menjadi salah satu aspek di mana kita sebagai warga negara secara terikat atau secara emosional, walaupun dikatakan ada beberapa faktor di belakangan ini ternyata isu-isu hukumnya atau ada rasa ketidakadilannya hanya didapat oleh rakyat miskin saja. Tapi ada yang mengatakan hukum tajam ke bawah, ya. Artinya masyarakat di bawah itu menjadi tertekan ketika hukum itu disalahi oleh orang-orang tinggi, justru tumpul ke atas, tajam ke bawah. Itu menjadi salah satu aspek juga. Tapi ada yang menjadi salah satu faktor atau salah satu fenomena yang mungkin sekarang kita amati dan mungkin terjadi juga di sekitar kita, bagaimana power of social media menjadi salah satu aspek juga yang kita bisa kaitkan. Ternyata ada loh kesadaran emosional dari warga negara kita pada
umumnya untuk memahami kontak atau aturan yang ada di dalam suatu negara. Nah, untuk apa? Untuk membantu negara menegakkan hukum. Artinya bagaimana kita sebagai warga negara itu concern atau kita juga punya bisa menyuarakan diri. Viral itu boleh tapi sesuai dengan hukum. Misalnya viral seorang penjahat tidak bisa dihukum karena apa, terus kemudian kita viralkan, ternyata itu bisa membuat kesadaran atau keterkaitan secara emosional kita terhadap kesadaran terhadap penegakan hukum yang ada di negara kita. Ya, contoh perwujudan adalah dengan menjaga kelakuan agar tertib bermasyarakat, kemudian ada menegur anggota masyarakat yang melanggar aturan, kemudian membantu aparat negara bila dimintai bantuan. Itu adalah perwujudan resmi. Artinya perwujudan yang harusnya dilakukan oleh setiap warga negara. Tapi ada juga yang tadi saya katakan power of social media. Ini menjadi salah satu kekuatan besar pada saat ini yang mungkin ketika kita tidak menemukan keadilan secara nyata, kita bisa menyuarakan di sosial media dan banyak gerakan-gerakan mendukung untuk menyuarakan keadilan itu sendiri. Nah, itu menjadi salah satu concern kita ketika warga negara, ya harus mau tidak mau, suka dan tidak suka harus mentaati aturan dari negara yang ada. Nah, kemudian bagaimana cara kita untuk berusaha mengharumkan nama negara? Teman-teman, mungkin di antara kita, di sekian banyak warga negara Indonesia, mungkin memiliki potensi-potensi yang amat luar biasa. Entah itu secara akademik, entah itu secara olahraga, entah itu aspek-aspek yang lain. Itu adalah salah satu cara kita untuk membuat negara atau bangsa kita itu dikenal oleh berbagai macam masyarakat di pelosok dunia. Entah ada mahasiswa BSI yang misalnya ikut perlombaan sains secara dunia dan menang, itu kan mengharumkan nama bangsa dan negara kita. Misalnya U23 kita Indonesia sedang mengikuti kompetensi Piala Asia dan saat ini mungkin memperebutkan juara 3 nantinya. Nah, itu kan bagaimana cara kita untuk mengharumkan nama atau bangsa atau negara kita yang ada. Artinya apa? Ketika negara kita diharumkan atau ada kebanggaan-kebanggaan yang lahir dari putra-putri terbaik bangsa, itu adalah warga negara yang ada di negara tersebut. Ya. Kalau kita lihat bagaimana mencapai tujuan-tujuan negara itu harus ada usaha, harus ada kewajiban yang dituntut warga negara dan negara itu sendiri. Makanya kita mengenal di beberapa pertemuan yang lalu konsep hak dan kewajiban. Siapakah yang memberikan hak, siapa yang mendapatkan kewajiban, begitu juga dari segi warga negara dan dari segi negara itu sendiri. Nah, kalau kita lihat sementara dalam tindakan yang dilakukan warga negara merupakan bentuk pelaksanaan kewajiban. Jadi secara langsung berusaha untuk mengharumkan negara itu adalah salah satu tindakan yang menjadi salah satu kewajiban kita sebagai warga negara Republik Indonesia misalnya. Itu adalah bagaimana cara kita teman-teman mengharumkan negara dan bangsa Indonesia. Terlepas ya, entah itu negara belum memberikan haknya, entah itu negara belum memberi kewajibannya kepada kita sebagai warga negara, kita harus tetap untuk mengharumkan nama bangsa Indonesia. Banyak sekali cara-cara untuk kita generasi-generasi saat ini yang mungkin bisa mengharumkan nama bangsa Indonesia. Entah itu ikut kompetisi e-sport yang tingkat Asia bahkan tingkat dunia, misalnya Mobile Legends dan lain-lain, e-football dan lain-lain, itu silakan. Yang pasti biasanya negara itu ikut memberikan sumbangsih, artinya negara itu mensupport, entah itu dari sponsor, entah itu secara pembinaan dan pelatihan, entah memberikan fasilitas. Itu adalah salah satu bentuk kewajiban yang diberikan oleh negara itu sendiri dalam rangka untuk mengharumkan nama suatu negara. Nah,
Ada yang berikutnya adalah tujuan negara Indonesia. Kalau kita lihat, tujuan negara Indonesia itu telah terlebih dahulu ditetapkan, teman-teman. Sebagaimana sebuah gerakan yang terorganisir selalu memiliki tujuan yang pasti dan dapat memberikan alasan yang tepat kenapa organisasi atau pergerakan ini harus didirikan. Nah, kalau kita merujuk pada undang-undang atau pembukaan undang-undang dasar, Indonesia itu memiliki tujuan utama. Yang pertama, bagaimana melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Jadi tidak ada yang namanya pengkotak-kotakan. Setiap segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia itu berhak negara lindungi. Entah itu dari segi keadilannya, entah itu dari ancaman negara-negara lain, pemerintah harus melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Itu menurut pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian yang kedua itu adalah memajukan kesejahteraan umum. Nah, mungkin saat ini negara sudah mengatur bagaimana caranya meningkatkan kesejahteraan mayoritas masyarakat Indonesia. Tidak ada yang Jawa sentris, artinya semua sarana prasarana, infrastruktur itu dari Sabang sampai Merauke terpenuhi. Itu adalah salah satu cara peningkatan kesejahteraan umum dari negara Indonesia. Kalau kita lihat bagaimana ada kekurangan di Papua, ada kekurangan pangan di sana misalnya, itu mungkin saluran distribusinya bahan pokoknya itu masih kurang. Makanya pemerintah saat ini lebih cenderung membangun infrastruktur supaya apa? Supaya arus distribusi barang ataupun produksi bahan pokok itu cepat sampai dan merata di seluruh Indonesia. Ya, kemudian mencerdaskan kehidupan bangsa, wajib belajar 9 tahun itu adalah sarana negara untuk bagaimana nantinya negara ada dan negara memberikan fasilitas atau layanan pendidikan untuk masyarakatnya. Ya, makanya diwajibkan wajib belajar 9 tahun misalnya dari SD, SMP dan SMA. Nah, itu menjadi salah satu juga konsep bagaimana negara hadir, ya, negara itu ada loh. Negara itu aware loh buat masyarakatnya. Kemudian yang ketiga, yang keempat itu adalah ikut melaksanakan ketertiban dunia. Artinya ada tujuan dari negara kita, negara Republik Indonesia yang concern terhadap bagaimana ketertiban dunia itu harus dijalankan. Makanya kita selalu mengutuk ya adanya perang, kemudian ada genosida, kemudian ada ya misalnya di Palestina, Israel dan Iran. Itu kan negara Indonesia hadir memberikan ya point of view di sidang umum keamanan Dewan PBB untuk apa? Untuk melakukan gencatan senjata. Nah, itu kan ikut atau turut serta melaksanakan ketertiban dunia. Itu adalah tujuan dari negara Republik Indonesia. Nah, kita masuk ke dalam yang namanya warga negara. Apa hak yang dituntut di dalam warga negara itu sendiri? Yang pertama, kalau kita lihat bahwasanya hak itu adalah setiap warga negara memiliki hak perorangan atau individual. Ya, dapat kita lihat di dalam Undang-Undang Dasar 1945 di pasal 27 sampai dengan pasal 34 beberapa contoh hak warga negara yang mutlak didapatkan oleh setiap individu. Misalnya ada hak hidup aman, hak berpendapat, kemudian hak berkumpul, kemudian hak memeluk agama dan menjalankan kewajiban agamanya, kemudian hak mendapatkan pendidikan yang layak, kemudian meneruskan anak keturunan, hak bertumbuh kembang dengan baik, kemudian yang terakhir adalah hak mendapatkan keadilan dan kepastian di mata hukum. Itu adalah hak yang harus dipenuhi oleh negara. Nah, tentunya sebelum dapat menuntut sebuah hak dan menjalankan kewajiban sebagai warga negara, seseorang itu harus dipastikan menjadi warga negara Indonesia dulu. Baru negara akan memenuhi hak yang
ada dari individu itu sendiri. Kemudian secara hukum, warga negara Indonesia adalah orang asli Indonesia dan orang dari bangsa lain yang telah melewati proses naturalisasi. Nah, proses naturalisasi kan kita lihat tuh. Kalau kemarin Indonesia main, banyak pemain yang naturalisasi, itu ada proses-prosesnya. Tidak ujuk-ujuk datang ke Indonesia langsung kita berikan warga negara Indonesia. Nanti ada prosesnya, baru ditetapkan bahwasanya dia menjadi warga negara secara sah, ya. Karena itu ada di Undang-Undang Dasar tahun 1945 di pasal 26. Kemudian kalau kita tadi bicara hak, kita akan membicarakan kewajiban, ya. Apa sih kewajibannya? Dalam hubungan apapun, ya, tidak ada hak yang boleh dituntut jika belum ada kewajiban yang belum dijalankan dengan baik. Jadi kewajiban warga negara yang dijalankan dengan baik itu akan memajukan suatu negara. Makanya orang-orang yang disiplin menjalankan kewajiban warga negara, contohlah di Jepang, contohlah di negara-negara maju lainnya, itu pasti sudah memenuhi kewajibannya terlebih dahulu sebelum mereka menuntut hak. Ya, kenapa seperti itu? Karena kewajiban ini juga membuat tujuan sebuah negara itu cepat tercapai. Kita harus mengakui kita membutuhkan yang namanya kerjasama. Artinya kompak, ya, supaya apa? Supaya warga negara itu dapat turut berkontribusi dalam proses pembangunan negara. Jangan sampai kita menjadi warga negara bukannya turut berkontribusi, malah sebaliknya menjadi beban negara. Kalau di rumah sudah menjadi keluarga, kalau di luar sudah menjadi beban negara. Nah, itu yang jangan sampai kita menjadi warga negara yang seperti itu, teman-teman. Karena kita harus bagaimana menciptakan proses yang ada di dalam hidup kita juga turut serta memenuhi kewajiban dari negara itu sendiri. Itu adalah kewajiban. Nah, kemudian kita memahami fungsi dari negara. Kalau kita bicara negara, kemudian turunannya adalah fungsi-fungsi dari negara itu sendiri. Yang pertama, fungsi dari negara itu mensejahterakan serta memakmurkan rakyat negara yang sukses dan maju adalah negara yang membuat masyarakatnya bahagia secara umum dari sisi ekonomi dan sosial kemasyarakatannya. Jadi kalau kita lihat aspek bahagia itu adalah kesejahteraan dan kemakmuran yang menimbulkan kebahagiaan untuk semua masyarakatnya. Jadi ini poin yang terpenting kenapa harus ada fungsi dari negara. Kemudian yang kedua itu adalah melaksanakan ketertiban untuk menciptakan suasana lingkungan yang kondusif, damai, maka diperlukan untuk pemeliharaan ketertiban umum yang didukung oleh masyarakat. Makanya jangan sampai di Indonesia kita justru terpecah, artinya ketertiban umum di negara kita nggak ada, kemudian tidak menciptakan suasana lingkungan yang damai dan kondusif. Itu juga perlu kita perhatikan. Kemudian yang ketiga itu pertahanan dan keamanan negara harus bisa memberi rasa aman serta menjaga dari segala macam gangguan dan ancaman yang datang dari dalam maupun dari luar. Kemudian yang keempat itu bagaimana kita menegakkan keadilan negara, membentuk lembaga-lembaga peradilan sebagai wadah untuk warga negaranya itu meminta keadilan di segala bidang kehidupan. Ini juga menjadi penting. Kemudian kalau kita bicara tadi adalah sifat-sifat negara, saat ini kita akan coba membahas tentang kalau tadi itu fungsi-fungsi negara, pada saat ini kita akan membahas tentang sifat dari negara. Yang pertama itu ada sifat negara yang sifatnya itu memaksa, yang kedua ada yang sifatnya monopoli, yang ketiga ada sifatnya itu mencangkup semua, artinya antara memaksa dan monopoli. Kalau kita bicara sifat negara yang memaksa, artinya apa? Negara mempunyai kekuasaan untuk menggunakan kekerasan fisik secara legal agar tercapai ketertiban dalam masyarakat dan mencegah timbulnya anarki. Itu negara yang memaksa. Kemudian, kalau kita lihat ada yang namanya sifat negara yaitu monopoli. Apa itu? Yaitu negara mempunyai hak kuasa tunggal
dan menetapkan tujuan bersama dari masyarakat. Kalau yang mencakup semuanya, artinya semua peraturan perundang-undangan mengenai semua orang tanpa terkecuali. Itu adalah sifat negara. Kemudian kalau kita bicara bentuk negara, ada yang negara kesatuan. Negara kesatuan itu adalah unitarianism, itu dibagi menjadi dua. Ada negara kesatuan dengan sistem sentralisasi, kemudian ada sistem desentralisasi. Kalau kita lihat negara kesatuan itu adalah suatu negara yang merdeka dan berdaulat, di mana kekuasaan itu untuk mengurus seluruh pemerintahan dalam negara itu terdiri dari dua yang tadi, ada sentralisasi dan desentralisasi. Kalau sentralisasi itu negara yang diatur dan diurus pemerintah pusat. Indonesia misalnya itu kan ada pemerintah pusat. Kemudian negara kesatuan yang desentralisasi itu di dalam negara daerah, ada negara daerah, artinya ada bagian daerah yang memiliki kewenangan yang mengatur rumah tangganya sendiri. Kemudian ada negara yang sifatnya itu serikat atau federasi. Misalnya adalah Amerika, itu adalah negara federasi. Ada negara bagian-bagiannya. Negara yang terjadi dari penggabungan beberapa negara yang sama, semua berdiri sendiri sebagai negara yang merdeka berdaulat ke dalam suatu ikatan kerja sama yang efektif untuk melaksanakan urusan secara bersama. Contohnya adalah Amerika ya, negara federasi. Nah, di dalam hal tersebut ada unsur-unsur negara yang perlu kita pahami. Ada secara geografi, ada unsur dari wilayahnya, kemudian juga harus ada rakyatnya, kemudian ada pemerintahan yang sah, kemudian harus ada pengakuan dari negara lain, kemudian juga harus ada yang namanya kedaulatan. Itu adalah unsur-unsur dari negara. Kemudian kalau kita lihat tujuan negara itu biasanya ya pertama itu adalah bagaimana perluasan dari kekuasaan. Pasti dong ada penjajahan pada saat itu. Kita pun dijajah oleh negara Belanda, kemudian Jepang, kemudian Portugis, ya kan. Kemudian perluasan kekuasaan untuk mencapai tujuan lain. Dulu Belanda masuk ke negara kita dengan tujuannya adalah memberdayakan manusianya dan mengambil resource sumber daya alamnya. Itu kan untuk mencapai tujuan yang lain. Kemudian tujuan negara yang berikutnya adalah penyelenggaraan ketertiban umum. Artinya ketertiban umum kita harus jaga, kemudian penyelenggaraan kesejahteraan umum juga kita merupakan salah satu tujuan dari negara. Kemudian ada beberapa ya yang mengatakan bahwasanya orang yang dipilih oleh rakyat banyak akan menduduki jabatan pemerintahan. Mereka dianggap sebagai orang-orang yang mampu menjadi penyelenggara negara atau penyelenggara pemerintahan. Nah, agar negara itu dapat dijalankan hak kewajibannya dengan baik, Montesquieu itu membagi mereka ke dalam 3 golongan. Makanya Montesquieu menyebut yang namanya trias politika. Ada yang namanya eksekutif, legislatif, yudikatif. Eksekutif itu siapa? Presiden, wakil presiden, dan sebagai pemerintah pusat yang menjalankan peraturan-peraturan negara itu adalah lembaga eksekutif. Kemudian kalau Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Majelis Permusyawaratan Rakyat itu adalah bertugas untuk mengesahkan peraturan perundang-undangan di dalam suatu negara. Contohnya case-nya adalah Indonesia, kan seperti itu. Itu adalah legislatif, ya. Kemudian ada yang namanya yudikatif. Di Indonesia ada yang namanya Komisi Yudisial, kemudian ada BPA, kemudian ada Mahkamah Agung, kemudian ada Mahkamah Konstitusi, kepolisian. Itu adalah yudikatif yang fungsinya apa? Mengawasi pelaksanaan penyelenggaraan negara dan menegakkan aturan hukum yang sudah berlaku di Indonesia. Jadi menurut Montesquieu itu ada tiga atau yang kita
biasanya menyebut konsep trias politika ini. Ada yang namanya eksekutif, itu presiden wakil presiden, ada yang namanya legislatif, makanya legislatif diambil kata legis, kemudian ada orang yang menjadi legislator yang kita tahu itu anggota dewan. Ya, di dalam legislatif ini ada DPR, DPD, MPR, kemudian yudikatif yang memiliki fungsi pengawasan terhadap tata negara, terhadap penyelenggaraan negara, kehadiran, kemudian proses hukum itu dia diurusi oleh lembaga yudikatif, yaitu misalnya tadi Komisi Yudisial, BPA, kemudian MA, kemudian MK, dan kepolisian. Kemudian kalau kita melihat apa sih yang namanya warga negara itu, kalau di sini dijelaskan bahwasanya warga negara adalah sekumpulan orang yang mendiami suatu wilayah tertentu secara umum, ya. Makanya suatu negara yang mempunyai ikatan atau adanya timbal balik dengan negara. Kemudian juga warga negara Indonesia menurut pasal 26 Undang-Undang Dasar 1945 adalah orang-orang atau suatu bangsa Indonesia asli dan bangsa lainnya yang disahkan oleh perundang-undangan sebagai warga negara. Bangsa Indonesia yang asli itu adalah orang-orang yang pribumi atau penduduk asli Indonesia yang lahir, yang besar, kemudian yang berdomisili, berkarya di Indonesia, serta mengakui Indonesia sebagai tanah airnya. Jadi konsep warga negara itu yang pertama adalah bagaimana warga negara itu yang lahir, yang besar, yang berkarya di negara itu sendiri. Itu adalah konsep dari warga negara. Kemudian warga negara Indonesia menurut pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan, yaitu setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan atau berdasarkan perjanjian pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain sebelum undang-undang ini berlaku sudah menjadi WNI. Pertama adalah anak yang lahir perkawinan yang sah dari ayah dan ibunya WNI. Kemudian yang kedua adalah anak yang lahir perkawinan yang sah dari ayah WNI dan ibu WNA. Kemudian anak yang lahir dari perkawinan sah ibu WNI dan ayah WNA. Kemudian anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu WNI tetapi ayahnya tidak memiliki kewarganegaraan atau hukum asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan pada anak tersebut. Kemudian ada yang anak lahir di luar perkawinan yang sah dari ibu WNI dan jika ayah WNA maka harus disertai dengan pengakuan dari ayahnya. Kemudian yang berikutnya adalah anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya WNI. Kemudian terakhir adalah anak yang lahir di wilayah Republik Indonesia yang waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya. Itu adalah peraturan perundang-undangan untuk kewarganegaraan itu sendiri. Kemudian pastikan di dalam suatu negara ada hukum negara. Ya, kalau kita bicara hukum itu adalah sistem yang terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan atau kelembagaan dari suatu penyalahgunaan kekuasaan di dalam bidang politik, ekonomi, dan masyarakat. Dalam beberapa cara yang namanya hukum itu bisa kita bertindak sebagai perantara utama antara hubungan sosial masyarakat terhadap kriminalisasi dalam hukum pidana. Hukum pidana yang berupaya untuk bagaimana negara dapat menuntut pelaku dalam konstitusi hukum yang menyediakan kerangka kerja bagi penciptaan hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan memperluas kekuasaan politik di dalam cara perwakilan di mana mereka yang akan dipilih. Kemudian ada hukum itu dibagi dalam berbagai macam bidang.
Antara lain itu ada hukum pidana atau hukum publik, kemudian hukum perdata atau hukum pribadi, ada hukum acara, hukum tata negara, hukum administrasi negara dan tata usaha negara, kemudian ada hukum internasional, kemudian ada hukum adat, hukum Islam, hukum agraria, hukum bisnis, dan hukum lingkungan. Itu adalah beberapa bidang di dalam hukum itu sendiri. Kalau kita bicara hukum pidana sebagai warga negara, nah kita harus tahu dulu apa sih hukum pidana. Hukum pidana itu adalah hukum publik yang sifatnya itu terbuka, ya. Hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan dilarang oleh undang-undang dan berakibatnya diterapkan hukuman berupa misalnya penjara atau yang lain-lainnya atau denda, ya, untuk melakukan memenuhi unsur-unsur perbuatan yang disebutkan dalam undang-undang pidana. Jadi ada kitab undang-undang pidana. Dalam hukum pidana dikenal menjadi dua jenis perbuatan, kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan ialah perbuatan yang tidak hanya bertentangan dengan undang-undang, tapi juga bertentangan dengan nilai moral, nilai agama, dan rasa keadilan di masyarakat. Kemudian kalau hukum perdata itu adalah salah satu hukum yang mengatur hubungan-hubungan antara individu-individu dalam masyarakat dengan saluran tertentu. Hukum perdata itu disebut juga hukum privat atau hukum sipil. Salah satu contoh hukum perdata dalam masyarakat adalah jual beli rumah atau kendaraan. Kemudian hukum perdata juga digolongkan beberapa menjadi bagian. Ada hukum keluarga, hukum harta kekayaan, hukum benda, hukum perikatan, hukum waris, dan hukum acara. Kemudian kita membahas tentang sistem hukum, ya. Ada sistem hukum dan juga ada berbagai macam sistem hukum yang mungkin berbeda yang akan dianut oleh warga negara, ya. Antara lain ada sistem hukum di Eropa adalah kontinental, kemudian ada yang namanya common law system, kemudian ada sistem hukum Anglo-Saxon, kemudian ada sistem hukum adat dan sistem hukum agama. Kemudian sistem hukum Eropa itu biasanya dikenal dan atau memiliki ciri-ciri yang berbagai ketentuan-ketentuan hukumnya dikodifikasi atau dihimpun secara sistematis yang ditafsirkan lebih lanjut oleh hakim dalam penerapannya. Hampir 60% dari populasi dunia itu tinggal di negara yang menganut sistem hukum Eropa kontinental. Kemudian hukum Anglo-Saxon. Anglo-Saxon ini adalah suatu hukum yang didasarkan dari jurisprudensi, yaitu keputusan-keputusan hakim terdahulu yang kemudian menjadi dasar putusan-putusan hakim selanjutnya. Sistem hukum di Irlandia, Inggris, Australia, Selandia Baru, AFSL atau Afrika Selatan, Kanada, kecuali Provinsi Quebec, dan Amerika Serikat. Walaupun negara bagian Louisiana itu menggunakan sistem hukum bersamaan dengan sistem hukum Eropa atau kontinental Napoleon. Itu untuk sistem hukum Anglo-Saxon. Kemudian ada sistem hukum adat. Sistem hukum adat itu apa sih? Kalau kita bicara sistem hukum adat itu adalah seperangkat norma, aturan adat kebiasaan yang berlaku di suatu wilayah. Misalnya di perkampungan, pedesaan terpencil, kemudian juga hukum adat ini adalah mungkin disebut juga ada yang mengikuti hukum agama. Tapi kalau kita ke Kalimantan itu ada hukum adatnya sendiri, di Padang ada hukum adatnya sendiri, ke Papua ada hukum adatnya sendiri. Itu adalah hukum adat yang sudah menjadi kebiasaan atau menjadi kultur di suatu negara. Kemudian ada yang namanya pengertian pemerintahan. Siapa pemerintah? Pemerintah adalah sekumpulan orang-orang yang mengelola kewenangan-kewenangan, melaksanakan kepemimpinan dan berkoordinasi terhadap pemerintahan serta pembangunan masyarakat dari lembaga-lembaga di mana mereka ditempatkan di sebuah lembaga atau instansi pemerintahan. Pemerintahan merupakan organisasi atau wadah yang mempunyai kekuasaan dan kelembagaan yang mengurus masalah kenegaraan dan kesejahteraan negara. Itu adalah pengertian dari pemerintah. Kemudian kalau
itu adalah pengertian pemerintah dalam artian sempit. Kalau pemerintah dalam artian luas itu ya tadi menurut Mengistu adalah ada trias politika, di dalamnya ada legislatif, eksekutif, dan yudikatif dalam usaha untuk mencapai tujuan negara. Pemerintah dalam arti sempit adalah segala kegiatan badan-badan publik yang hanya meliputi kekuasaan eksekutif saja. Kemudian menurut Rashid ada 4 pemerintahan, ya. Pemerintah itu dibagi menjadi 4. Jadi yang harus dipenuhi di dalam suatu pemerintahan atau fungsi utama pemerintahan itu adalah bagaimana dia memberikan public service. Artinya memberikan pelayanan terhadap publik, kepada masyarakat, kepada warga negaranya. Kemudian juga di fungsi pembangunan atau development, menyediakan sarana dan prasarana, infrastruktur pendidikan, infrastruktur jalanan, infrastruktur penerbangan, infrastruktur bandara untuk development atau fungsi pembangunan. Kemudian yang ketiga itu adalah empowering. Negara itu membuat fungsi pemberdayaan prakerja, misalnya itu adalah tujuannya empowering. Kemudian di Naker Trans kemudian membuat pelatihan, itu adalah pemberdayaan atau empowering. Kemudian fungsi negara yang terakhir adalah regulasi. Jadi regulasi itu dibuat oleh pemerintah yang ada untuk menjaga kestabilan ekonomi atau keamanan negara, supaya regulasi-regulasi atau aturan-aturan itu dibentuk untuk keberlanjutan dari suatu negara itu sendiri. Nah, itu merupakan materi-materi pertemuan pada pertemuan ke-6 kali ini, ya, di materi perkuliahan, di perkuliahan mata kuliah pendidikan kewarganegaraan dengan temanya adalah warga dan negara. Tadi kita sudah membahas beberapa hak dan kewajiban yang mengatur undang-undang tentang kewarganegaraan, kemudian fungsi negara, apa itu sistem hukum, kemudian hukum dan jenis-jenis hukumnya, itu kita sudah bahas pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan materi perkuliahan kali ini dapat menambah informasi dan pengetahuan teman-teman di dalam dunia pendidikan kewarganegaraan, dan nantinya teman-teman juga aware tentang kewarganegaraan itu sendiri. Dan tujuannya kita bisa menjadi warga negara yang baik, warga negara yang taat dengan hukum, warga negara yang ikut berkontribusi aktif memajukan negara Republik Indonesia ini. Jangan lupa teman-teman proyeknya dikerjakan, karena itu menjadi nilai UAS dan UTS teman-teman. Terima kasih banyak yang teman-teman yang sudah menyaksikan video pembelajaran kali ini tentang mata kuliah kewarganegaraan di materi ke-6 tentang warga negara. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih banyak. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.